Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa. Senang sekali saya Ida Almadani kembali hadir menemani Anda dalam program Dialog Aceh Bicara. Pemirsa, potensi sumber daya alam Aceh yang begitu luar biasa dan juga kekhususan Aceh dimiliki hendaknya dapat dikelola dengan baik untuk mesejahterakan rakyatnya. Namun siapa sangka kekayaan ini dimanfaatkan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab untuk memperkaya dan kepentingan pribadi juga kelompoknya. Nah, belakangan ini Aceh terus menjadi daerah termiskin dan beberapa kasus dugaan korupsi pun dibicarakan oleh masyarakat, berkembang di masyarakat dan sampai saat ini beberapa di antaranya belum ada titik terang. Nah, ini akan kita bicarakan dalam Dialog Aceh Bicara hari ini bersama dengan narasumber, yaitu menelisik korupsi di Aceh. Bersama dengan narasumber yang sudah ada bersama saya, Bapak Januari EKM SOS SC yang merupakan dosen kebijakan publik UIN Araniri Aceh. Assalamualaikum Pak Januari. Dan juga sudah bersama saya pemirsa Dr. Taufik Abdul Rahim, dosen politik Universitas Muhammadiyah Aceh. Assalamualaikum Pak Taufik. Waalaikumsalam. Terima kasih telah hadir di Studio TVRI Aceh. Ya. Dan seperti biasa pemirsa, kami juga tidak lupa mengajak Anda untuk dapat bergabung bersama kami di sini di line telepon di 051 41773. Dan seperti biasa kami mengajak Anda untuk langsung bertanya kepada narasumber yang ada di studio. Dan perlu kami informasikan bahwa dialog Aceh Bicara hari ini terselenggara atas kerjasama TVRI Aceh dengan Yayasan Huriah Foundation. Baik, di awal sebelum kita berbicara soal kasus-kasus yang sedang berkembang saat ini di Aceh, saya ke Pak Januari terlebih dahulu. Apa potensi korupsi yang mungkin yang punya potensi besar terjadi di Provinsi Aceh? Mungkin Bapak bisa menjelaskan terlebih dahulu, Pak. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita berbicara korupsi di Aceh itu memang sudah seperti jamur di musim hujan. Ya. Jadi sejak dana Otsus itu digulirkan ya dari tahun 2008 sampai 2021 ya, hari ini ya kita melihat potensi-potensi korupsi itu tidak ada tanda-tanda itu akan berhenti ataupun akan selesai. Misalnya dalam kasus terbaru kita juga dikejutkan dengan masalah beasiswa yang saat ini ya juga menjadi polemik di masyarakat ya. Ini juga sesuatu yang cukup memprihatinkan ya, dana ini yang bersumber dari dana pokir juga yang seharusnya dana pokir itu bisa digunakan untuk kesejahteraan rakyat ataupun dana ini digunakan untuk benar-benar sesuai dengan tupoksinya ataupun fungsinya, ternyata tidak seperti demikian. Nah, seharusnya ya kalau kita lihat daerah syariat Islam yang Aceh yang juga merupakan menerapkan sistem syariat Islam, seharusnya korupsi itu tidak ada di Aceh gitu ya. Seharusnya itu tidak ada karena sejalan dengan syariat Islam yang dibangun. Akan tetapi ya kita melihat justru korupsi itu ya sangat luar biasa terjadi di Aceh. Misalnya di tahun 2018 saja kalau dikalkulasikan dengan ini hasil investigasi yang dilakukan oleh masyarakat Transparansi Aceh, kalau dikalkulasikan dengan jumlah rumah duafa mungkin ada sekitar 4.984 rumah duafa yang bisa dibangun dengan hasil korupsi dengan total 384,75 miliar. Ini angka yang cukup luar biasa. Itu tahun 2018 saja. Tapi belum tahun-tahun sebelumnya ya juga mendapatkan temuan, kemudian tahun 2019 juga mendapatkan temuan yang kita lihat dana otonomi khusus Aceh yang hari ini sudah lebih daripada 70 triliun lebih mengalir ke Aceh dari tahun 2008 sampai tahun 2021 itu tidak memberikan dampak yang signifikan bagi pembangunan Aceh, walaupun angka kemiskinan itu turun gitu. Yang tahun 2008 angka kemiskinan di Aceh itu mencapai 23%, sekarang sudah sampai pada angka 16-15%. Akan tetapi seharusnya ya tidak segitu, lebih turun lagi karena angka kemiskinan di Aceh juga di atas rata-rata nasional. Memberikan dampak, akan tetapi dampaknya itu ya tidak begitu signifikan dengan jumlah dana yang begitu besar. Seperti itu. Oke. Pak Taufik, syariat Islam tidak menjadi alasan
korupsi terjadi di Aceh begitu. Seharusnya dengan syariat Islam tadi Pak Eka katakan bahwa korupsi tidak akan terjadi di Aceh. Apakah dengan besarnya potensi sumber daya alam kita, kemudian besarnya juga anggaran DOKA, kita ini punya secara politik peluang untuk melakukan korupsi ini sangat besar dan memang diminati mungkin untuk bisa mengambil yang bukan haknya gitu dari dana-dana ini. Iya, terima kasih. Saya pikir kita nggak bisa mengambing hitamkan syariat Islam. Persoalannya hari ini adalah uang di Aceh itu banyak. Ya, secara kuantitatif nominal itu seharusnya uang beredar di Aceh itu ada 75 triliun. Jadi anggaran belanja APBA itu sekitar 17 triliun, ditambah dengan gaji pegawai negeri sipil TNI Polri di Aceh, gaji karyawan, proyek pembangunan nasional, dan juga lain-lain sebagainya. Tapi itu bocornya 45% keluar. Yang kedua, anggaran belanja Aceh itu sekitar 17 triliun, itu nomor 1 tertinggi di luar Pulau Jawa, atau nomor 5 secara nasional. Ini menunjukkan bahwa uang di Aceh itu banyak. Uang itulah yang menjadi potensi untuk korupsi. Yang kedua, banyak proyek-proyek yang seharusnya itu untuk kepentingan rakyat. Hari ini proyek-proyek itu hanya untuk kepentingan proyek elit politik Aceh, baik eksekutif maupun legislatif, dimanfaatkan, dipergunakan untuk kepentingan memperkaya kelompok maupun pribadi. Yang ketiga, persoalannya adalah mereka naik dengan kapitalisasi politik. Mereka menggunakan anggaran ini untuk kembali supaya uang yang pernah dia keluarkan pada saat naik menjadi eksekutif dan legislatif itu harus diambil untuk mereka dengan mempergunakan beberapa orang ataupun kelompoknya memperkaya diri dan memperkaya kelompok, termasuk harus memberikan sebagian fee untuk kepentingan oligarki politik dan ekonomi mereka. Kan mereka naik tidak gratis. Tidak ada cerita hari ini bahwa naik menjadi pejabat itu gratis. Termasuk hasil temuan yang dilakukan oleh Gerak, itu 74% korupsi itu dilakukan terhadap PBJ, pengadaan barang dan jasa di sektor sosial, sektor pendidikan, sektor kesehatan, termasuk juga yang dana-dana COVID itu dimanfaatkan untuk dikorupsi. Dan kita tidak jelas, kan hari ini tidak ada yang selesai persoalan korupsi itu. Dan sebagian orang semakin kaya, kan? Rakyat aja yang semakin miskin. Meskipun secara persentase turun menjadi 15,34%, tapi jumlah orang miskin itu naik. Bertambah. Naik, termasuk pengangguran naik. Hari ini pengangguran naik 820.000. Berarti sebelumnya ada sekitar 500, ada 1,3 juta rakyat Aceh itu menganggur di usia kerja dan tenaga kerja. Ini kan sangat memprihatinkan. Kemungkinan saja nanti disalahkan orang perguruan tinggi memproduksi pengangguran baru. Kan? Ini jadi masalah sebenarnya. Karena apa? Aceh tidak membuka peluang kerja bagi angkatan kerja dan tidak ada peluang-peluang bisnis kerja yang dibangun dan pemerintah tidak menjadi stimulus bagi pekerja dan perekonomian di Aceh. Ini memang sudah seperti lingkaran setan ya, istilahnya susah diputuskan gitu ya ketika mungkin korupsi. Lebih dari setan, kita nggak tahu lingkaran apa, namanya juga nggak tahu. Kita nggak menuduh mereka setan. Ya. Artinya memang banyak hal yang harus diselesaikan ketika korupsi ini saat ini menjadi suatu masalah yang memang tidak bisa dihentikan begitu. Tapi Pak Eka, kalau kita melihat bahwa dengan adanya kasus-kasus belakang ini terjadi, KPK pun sudah bolak-balik ke Aceh, tapi rasanya ada saja dugaan-dugaan itu tidak tertuntaskan begitu. Dan ini kemudian tentunya akan merusak kepercayaan masyarakat ataupun rakyat Aceh kepada pemimpinnya kekuasaan hari ini. Nah, bagaimana kemudian ini bisa dituntas, masalah korupsi ini bisa dituntaskan ketika sulit sekali untuk terpecahkan begitu, meskipun dugaannya itu sudah sangat jelas begitu.
KPK juga sudah melakukan supervisi untuk beberapa kasus, tapi sampai sekarang itu belum ada hasilnya seperti apa. Ya, dan ini apa namanya, selaras dengan kenapa korupsi itu bisa terjadi gitu. Dan inilah efeknya ya. Kalau kita lihat ya, salah satu efek kenapa korupsi bisa terjadi, yang pertama tidak ada kepastian hukum, dan itu sekarang terjadi, kepastian hukum itu tidak ada. Jadi kemudian ditambah lagi dengan kasus-kasus yang proses penyelesaiannya itu tidak jelas ya. Nah, jadi ini merupakan sebuah problema. Selama kepastian hukum itu tidak ada, maka ya korupsi itu akan terus terjadi gitu. Nah, kemudian ya kalau kita lihat lagi ya, kenapa ini korupsi itu masih tetap kekal ini di Aceh. Ini juga berpengaruh dengan apa namanya ya, dengan politik ya, seperti kata Pak Taufik Abdul Rahim tadi, ya politik itu memberikan andil yang cukup besar ya terhadap korupsi di Aceh. Misalnya biaya politik yang cukup tinggi untuk proses mencalonkan diri, baik itu sebagai anggota DPR, baik itu sebagai gubernur, bupati, dan wali kota. Nah, ini yang membuat ya korupsi di Aceh itu sulit untuk dihentikan ya. Kemudian yang ketiga, kalau kita lihat juga ini faktor organisasi gitu. Ya, hampir tidak ada dinas, hampir enggak ada instansi ataupun apa namanya ya, bagian-bagian yang tidak yang diduga melakukan korupsi. Nah, jadi seharusnya ini apa yang bisa dilakukan ya. Pemimpin-pemimpin di Aceh ini harus menjadi teladan kalau memang korupsi itu mau dihentikan ya. Selain daripada kepastian hukum tadi, kemudian biaya politik ya, tapi ternyata itu tidak terjadi. Jadi fungsi organisatoris yang seharusnya pimpinan organisasi itu menjadi, ataupun pimpinan lembaga ataupun pimpinan daerah itu menjadi contoh bagaimana ingin menciptakan sebuah pemerintahan, konsep pemerintahan yang clean, yang good yang good governance, yang clean governance itu tidak terjadi. Ditambah lagi dengan tidak adanya will politik ya daripada elit-elit politik. Misalnya dalam kasus beasiswa kita singgung tadi, itu kan bukan pertama kali terjadi. Dulu juga pernah ya kasus di BPSDM ya, orang yang sudah menandatangani yang ternyata belum ditransfer, kemudian ditransfer dengan nominal yang tidak semestinya. Ini adalah hal-hal yang seakan-akan ini sudah lumrah terjadi gitu. Dan ini yang cukup mengecewakan ya, dengan jumlah anggaran yang besar itu tidak mampu untuk dimanfaatkan dengan semaksimal mungkin ya. Jadi kalau untuk menekan angka korupsi, selama kepastian hukum itu tidak ada, itu kemudian hukum bisa dimasuki oleh wilayah-wilayah politik sehingga penegak hukum juga tidak bisa berjalan secara netral, maka korupsi itu tidak akan pernah bisa diberantas. Baik. Nanti kita akan lanjutkan kembali perbincangan kita terkait dengan korupsi di Aceh setelah yang satu ini. Dan pemirsa, jangan kemana-mana, setelah yang satu ini kami kembali di Aceh Bicara. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله
حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Ya, pemirsa, kami kembali lagi dalam Aceh Bicara dan tema kita hari ini adalah menelisik korupsi di Aceh. Dan kembali kami mengundang Anda pemirsa untuk dapat bergabung bersama kami di sini di line telepon di 0651 41773. Baik, saya ke Pak Taufik. Kasus-kasus korupsi di Aceh ini tentunya harus dituntaskan begitu karena ini untuk meningkatkan kepercayaan publik kepada aparatur pemerintah saat ini. Kemudian bagaimana mengawal untuk menuntaskan kasus-kasus ini agar terselesaikan, karena banyak sekali kasus-kasus besar yang sebenarnya dari tahun ke tahun ini tidak jelas begitu, bahkan ini jadi pembicaraan besar sebenarnya di masyarakat tetapi tidak ada titik terangnya begitu, seperti Aceh Hebat dan kemudian terakhir kemarin terkait dengan kasus beasiswa yang disinggung oleh Pak Eka tadi. Saya pikir memang korupsi di Aceh ini sudah berjilid-jilid ya, karena sudah terlalu banyak. Terakhir 2018 Mata itu melaporkan kepada kepolisian, kejaksaan dan KPK itu ada 18. Ternyata tahun 2021 itu ditambah lagi ada berapa laporan, sehingga ada sekitar 20 lebih laporan yang sudah diberikan, tapi tidak ada actionnya ya. Ini menunjukkan bahwa apa dikatakan tadi sebagai tidak ada law enforcement terhadap kasus korupsi di Aceh. Ada beberapa shock terapi yang diberikan oleh KPK, tapi itu kan seperti main-main saja. Ada satu kali yang fenomenal, itu mantan gubernur Aceh yang dijadikan tersangka, katanya tangkap tangan. Kita nggak tahu juga bagaimana cara tangkap tangannya itu. Yang kedua, persoalan korupsi di Aceh ini sudah sangat memprihatinkan. Jadi kalau memang dikatakan masyarakat tidak percaya, memang tidak percaya lagi masyarakat. Distrust masyarakat pada pemerintah, pada lembaga penegak hukum ini sangat tipis sekali dan tidak ada sama sekali saat ini. Apalagi berbagai kasus yang hanya sampai kepada penyidikan, supervisi, tidak sampai kepada penyelidikan. Ini kan jadi persoalan penting. Kalau dikatakan tidak punya dua bukti hukum, berbagai kasus yang berjilid-jilid. Umpamanya BPKS itu ada berapa jilid, tapi satu yang masuk sudah yang kedua kasus anggaran belanja publik APBA itu juga setiap tahun ada temuan yang dilakukan oleh BPKP dan BPK RI ya. Itu setiap tahun ada, termasuk KPK juga temukan, termasuk beberapa lembaga anti korupsi. Itu mereka temukan, mereka laporkan. Ada beberapa pegiat anti korupsi itu juga melaporkan ke polisi, ke kejaksaan dan ke KPK, tapi sepertinya
mohon maaf kita katakan by order ya. Jadi seolah-olah kalau tidak sesuai dengan kepentingan politik orang tertentu atau pusat, itu mudah diangkat. Tapi kalau bisa dimanfaatkan, korupsi itu masih sampai dengan hari ini ada pembiaran korupsi di Aceh. Luar biasa pembiarannya, dan itu dilakukan oleh elit politik dan umumnya adalah ASN yang tadi dikatakan oleh Gerak, mereka temukan 74% terhadap PBJ, pengadaan barang dan jasa di sektor sosial, agama, kesehatan, pendidikan, terakhir COVID, bahkan ada juga di sektor pembagian uang pada organisasi mahasiswa itu juga temuan. Dan ini tentunya nanti akan dikhawatirkan akan berdampak buruk kepada Aceh. Perdamaian Aceh akan bisa terusik di sini ketika korupsi ini tidak bisa diselesaikan. Ya jelas, artinya bahwa ini kan memancing kemarahan rakyat. Rakyat tidak percaya lagi pada elit. Ya, kalau bahasa umumnya saya kan sering duduk dengan tukang beca yang jual ikan, jual ayam, jual daging itu. Lem becutang ku peti, ronyo mu 20.000 nama lupa long kapoh di belah apa dua belah. Ini kan persoalan. Uang beredar di Aceh itu rendah, velocity of money di Aceh itu rendah. Jadi daya beli masyarakat hari ini juga rendah, sehingga kan miskin itu naik, pengangguran banyak. Artinya bahwa sektor real yang hari ini seharusnya bergerak, ini kalau ada yang berangkat habis hasar untuk jualan, habis maghrib kadang-kadang belum tentu laku. Kalau yang pagi belum tentu laku. Dan kita lihat di pasar-pasar secara real empirik, mereka itu duduk nggak laku barangnya. Kenapa? Memang uang nggak ada. Uang itu dikuasai oleh kelompok tertentu, orang-orang tertentu. Ini menunjukkan bahwa keprihatinan terhadap korupsi ini tidak boleh dibiarkan terus-menerus oleh penegak hukum, termasuk KPK, kepolisian dan kejaksaan, dan juga jangan tebang pilih lah. Hari ini masyarakat sudah tidak bodoh lagi. Mereka tahu banyak sekali korupsi di Aceh, termasuk korupsi terhadap anggaran belanja publik yang mereka ketahui. Belum lagi korupsi kalau setiap urusan harus bayar, itu dari tingkat desa sampai ke provinsi itu berlaku sangat jamak dan sangat umum. Dan bukan tidak tahu, mereka tahu, tapi seperti tahu jadi sama tahu sudah saja. Seperti rahasia umum begitu ya. Sudah sama-sama jadi tahu rahasia tapi umum. tidak menjadi masalah lagi begitu, atau memang ini sudah dibiarkan begitu saja ya, seperti normal aja. Jadi etika moral itu sudah tidak ada lagi ya, seperti katakan tadi, tidak ada lagi contoh teladan pemimpin yang bisa kita ikuti dan kita patuhi. Jadi dalam mengurus pemerintahan itu ada istilahnya governance ethics. Jadi governance ethics itu bagiannya adalah etika moral, termasuk clean and good governance itu jadi persoalan etika governance etik. Nah, ini merupakan manajemen pemerintahan yang baru yang selama ini mungkin diabaikan oleh siapa saja, termasuk elit politik. Nah, elit politik dalam hal ini memanfaatkan kesempatan karena dia sudah punya kekuasaan. Kekuasaan itulah yang dia manfaatkan untuk melakukan korupsi. Sangat sulit mencari orang yang tidak korupsi sebagai elit politik. Saya mendapatkan sebuah informasi, apakah ini penelitian atau enggak. Saya sambil bincang-bincang, ada mantan pejabat, itu eselon 2, bawa pulang uang 250 juta, 500 juta sebulan, itu halal katanya. Saya juga terkejut. Saya tanya, Bapak secara hati nurani menyatakan halal? Saya enggak juga, tapi kalau saya tidak ambil, saya juga terancam. Kalau saya ambil, akhirnya saya salurkan ke tempat yang benar. Artinya hal-hal seperti itu sudah sangat umum bagi pejabat. Kenapa orang mengejar kedudukan dan jabatan? Artinya ini memang sudah luar biasa ya Pak Eka, di mana memang kemarin ketika KPK datang ke Aceh mensupervisi beberapa kasus, masyarakat Aceh sudah mulai ini akan ada yang dituntaskan. Betul. Begitu ya, di mana apalagi sudah diperiksa beberapa orang pejabat gitu ya, belasan bahkan begitu, tapi tidak ada titik terangnya. Betul. Ini kalau menurut pandangan Pak Eka, apa sebenarnya yang terjadi di balik ini sehingga sudah begitu banyak yang diperiksa, masa iya tidak ada bukti yang bisa menjerat yang menjadi tersangka lah ketika beberapa kasus ini udah bolak-balik diperiksa? Ya, memang dalam tahun 2020 dari tahun 2020 2021 ya, memang secara nasional indeks pemberantasan korupsi kita itu cukup lemah gitu. Itu salah satu juga
diutarakan oleh ICW bahwa memang secara nasional itu cukup lemah dan termasuk di Aceh gitu, termasuk di Aceh. Ya seharusnya di saat KPK datang ke sini kan kita bisa melihat animo publik itu seperti apa. Mereka kepingin bahwa KPK itu ada yang dia sampaikan ya gitu, ataupun malah masyarakat Aceh melihat kalau seperti ini kondisi Aceh di saat KPK datang ada yang dia bawa pulang gitu. Jadi artinya ada yang ditersangkakan ataupun ada yang memang bisa diselesaikan. Ya, jadi kalau kita lihat ini kembali lagi kepada lemahnya taji daripada KPK itu sendiri ya. Seharusnya ya KPK pun dengan melihat Aceh ini kan bukan dari dulu Aceh bukan daerah pencegahan lagi, itu memang udah daerah penindakan. Seharusnya sesuai dengan namanya ya, di saat daerah penindakan provinsi dengan status penindakan korupsi ya memang harus jelas penindakannya itu nampak kita lihat, tetapi itu kan tidak nampak gitu, dan ini menjadi sebuah problema dan kita pun tidak tahu kenapa KPK bisa selemah ini menurut saya. Kalau berbicara KPK dan kepolisian saya lihat juga sama ya dalam konteks Aceh. Dalam konteks kasus beasiswa misalnya, publik berpikir lain, yang kejadian lain gitu ya. Jadi yang seakan-akan sekarang kalau kita lihat yang tersangka itu mahasiswa gitu. Ya seakan-akan mahasiswa yang menjadi tersangka, padahal rakyat ingin bahwa ada aktor intelektual itu yang memang menggagas ataupun yang melakukan pemotongan itu yang harus dibuka ke publik, dan itu yang harus ditindak. Ya ini ya kembali kepada yang kita bicarakan tadi, ini kepastian hukum dalam proses penindakan korupsi di Aceh khususnya itu memang tidak kita temui sekarang seperti itu. Tindak pidana korupsi ini sebenarnya tidak terjadi pada akhir, tapi dimulai dari masa perencanaan gitu anggaran ini. Nah, apa yang bisa dilakukan oleh masyarakat lah di sini? Kalau tadi kepolisian mungkin sudah mulai kita juga luntur rasa percayanya begitu ya, KPK juga masyarakat mulai tidak yakin begitu ya dengan apa yang dilakukan di Aceh. Apa yang bisa dilakukan masyarakat untuk mengawal semua perencanaan yang dilakukan oleh pemerintah Aceh agar ya minimal ini bisa diminimalkan lah begitu tindakan korupsi yang akan terjadi pada anggaran tersebut. Memang tidak mudah, yaitu untuk mengawal kasus korupsi apalagi yang dilakukan oleh masyarakat itu tidak mudah. Yang sekaliber kalau di tingkat lokal Aceh ada Mata dan Gerak Aceh misalnya yang sudah melakukan pelaporan kepada kepolisian misalnya, itu juga tidak mendapatkan hasil yang sebagaimana yang diharapkan ya. Tapi kalau kita berbicara tentang bagaimana menghilangkan korupsi itu harus kita mulai dari awal gitu. Bagaimana dari awal itu? Yaitu dari proses memilih pemimpinnya. Kalau kita lihat, kalau menurut saya seperti itu ya. Dari proses memilih pemimpin, memilih gubernur, memilih anggota DPR, dari DPRK sampai di DPR Aceh itu ya memang harus dengan kesadaran masyarakat yang memilih orang itu betul-betul atas dasar kapabilitasnya. Jadi di sini juga ada masalah dengan budaya politik masyarakat kita gitu. Jadi ini kan terpilih pemimpin seperti ini ya karena prosesnya yang tidak benar. Di saat mereka menduduki jabatan ya itu memang sudah sulit dikawal. Misalnya ya apalagi ada oknum-oknum misalnya yang memanfaatkan mahasiswa-mahasiswa ya untuk mendapatkan keuntungan seperti yang kita bicarakan tadi ya, dan mahasiswa pun masuk dalam jebakan mereka ya. Seharusnya mahasiswa juga sebagai agent of change pun nggak boleh gitu kan, di saat dia tahu bahwa ini prosesnya tidak benar gitu. Jadi mereka harus tidak boleh menerima, karena mahasiswa kan bagian daripada orang yang mengawal juga sebenarnya. Tapi ini ya yang terjadi, dan kita prihatin ya dengan kondisi ini, seakan korupsi itu sudah menjalar kemana-mana. Jadi sudah menjalar kemana-mana dan hampir tidak ada sektor yang orang yang tidak terlibat dalam korupsi itu. Dan ini juga seakan-akan korupsi di Aceh itu hanya berbicara kesempatan seakan-akan. Ya, orang mengkritik ada yang ya Anda kan mengkritik karena Anda belum mendapatkan kesempatan ya. Jadi timbul kata-kata seperti itu menandakan ini kan sebuah ibarat penyakit yang sudah begitu kronis ya. Jadi ini kan bahasa-bahasa apatis yang seakan-akan korupsi itu hanya berbicara kesempatan, padahal kan tidak demikian. Sebegitu khawatirnya kita terhadap korupsi ya, sehingga ini sudah menjadi hal biasa dinilai oleh orang banyak. Dan pemirsa, kami akan kembali setelah yang satu ini, tetap di Aceh Bicara. Penyebaran corona
corona dapat dicegah dengan kedisiplinan yang kuat, mulai dari disiplin menggunakan masker, disiplin menjaga jarak, disiplin hindari kerumunan, dan ini harus dilakukan secara bersama-sama dan terus-menerus tidak boleh terputus. Namun, saya juga melihat adanya kepedulian warga yang tumbuh di tengah kesulitan ini. Tidak saja peduli dengan bagaimana mengatasi pandemi corona ini, namun juga kepedulian agar roda ekonomi masyarakat tetap bergerak dan berputar, serta adanya berbagai uluran tangan untuk bantuan kemanusiaan. Pemerintah tidak bisa bekerja sendirian, tidak bisa. Peran serta seluruh lapisan masyarakat sangatlah penting. Saya amat percaya jika kita mampu melalui kesulitan ini bersama, kita justru akan menjadi bangsa yang semakin kuat dan siap menyongsong masa depan yang lebih sejahtera. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Aceh Bicara, dan kembali kami mengundang Anda untuk dapat bergabung bersama kami di sini di line telepon di 0651 41773. Baik, saya ke Pak Taufik kembali. Ini kalau bicara soal kasus yang belakangan ini yang sedang marak, tadi kita sudah singgung juga terkait dengan beasiswa ini. Kalau kita lihat pemberitaan saat ini kan sudah sedang diselidiki begitu, dan beberapa mahasiswa sudah mengembalikan uang beasiswa yang mereka dapatkan begitu. Nah, kalau Pak Taufik melihat kasus ini dengan proses hukum yang dilakukan saat ini, apakah ini sudah sesuai dengan dengan sebenarnya proses hukum atau seperti apa, Pak? Ya, kalau bicara hukum ya, saya pikir orang hukum yang paham betul itu. Yang nampak bahwa ini ada yang janggal karena tahun 2019-2020 sudah ditetapkan tersangkanya 8 orang ya, sebagai anggota DPR. Nah sekarang ini muncul lagi tahun 2022 bahwa membalikkan itu yang janggal ya. Karena kalau memang mereka tidak cukup syarat, kenapa bisa keluar uang itu? Kenapa bisa cair tahun 2017? Siapa yang bermain? Beberapa elit yang main, termasuk saya dengar ada calo, agen atau orang yang katanya koordinator, bahasa cantiknya koordinator lah. Sebenarnya bahasa pasaran itu calo, mereka yang mengurus. Jadi mereka yang ngurus termasuk mencari mahasiswanya, mencari sasarannya. Jadi kan mahasiswa jadi objek ya, objek korupsi mereka itu. Ternyata karena inilah kalau kita masyarakat posisi kita lemah secara kekuasaan, kesalahan kita mudah sekali dicari-cari orang. Nah ini kasus ini hanya membalik saja persoalannya. Apakah mereka tidak berani dengan aktor intelektual katanya tadi, atau orang yang terlibat langsung dengan korupsi yang miliaran? Hari ini sudah 49 orang dari 38 orang mengembalikan. Itu jadi tanda tanya juga, siapa yang mengembalikan? Koordinator, siapa koordinator? Dan saya dengar tadi juga ada pertemuan antar advokat itu. Advokat sudah berkumpul untuk memperjuangkan ini, harus dibuktikan secara terang benderang bahwa memang ini terkesan ada by order juga. Ya, artinya kita tidak menuduh mereka tidak menjalankan hukum secara benar, tapi kenapa terlalu mudah membalikkan kesalahan mahasiswa jadi tersangka kalau tidak mengembalikan uang yang mereka terima. Ada yang dapat 40 juta cuma dapat 5 juta. Ada yang 35 cuma dapat 4 juta. Artinya ini kan siapa yang memanfaatkannya? Baru 580 juta rupiah kan yang kita dikembalikan. Yang dikorupsi itu miliaran. Jadi itu sudah jadi kan. Kalau mahasiswa yang dicari adalah mahasiswa miskin, uang itu tuh nggak ada lagi, nggak perlu. Apa yang mau dikembalikan? Nah, jadi ada rekayasa apa hari ini tentang korupsi mahasiswa? Banyak lagi korupsi lain yang saat ini juga tidak terselesaikan. Hanya sampai penyidikan. Tadi hanya supervisi, penyidikan tidak pada penyelidikan. Terus hilang begitu saja. Hilang begitu saja. Nanti seperti permainan politik, ada waktu-waktu tertentu buat shock terapi, datang KPK,
dua kali datang sudah ada 18 orang tapi nggak jadi tersangka. Kalau secara hukum minimal 2 alat bukti, saya pikir sudah lebih. Saya tanya dengan teman-teman pakar hukum, sarjana hukum, Anda percaya tidak ada minimal 2 alat bukti? Nggak percaya saya. Apalagi hari ini kapal itu udah istirahat lagi kan. Istirahat lagi. Hebatnya dia bisa istirahat sesudah dipakai berapa 2-3 bulan. Inilah tandanya Aceh hebat itu gagal menjadi Aceh hebat. Jadi Aceh terkorup. Jadi indeks korupsi di Aceh itu pada secara nasional saya lihat pada posisi ke-6. Apa betul ke-6 atau memang indeks korupsi di Aceh itu lumayan tinggi, dan rakyat sudah tahu di mana-mana ada korupsi di Aceh, termasuk anggaran belanja publik APBA itu tiap tahun ada temuan-temuan penyalahgunaan, penyelewengan, termasuk 86 Pensus itu juga ya silakan buktikan apakah nanti Pensus kembalikan selesai masalah. Tidak. Inilah yang dikatakan law enforcement itu tadi tidak berjalan di Aceh. Mungkin secara nasional juga seperti itu kan. KPK hari ini juga sangat lemah posisinya. Lembaga-lembaga penegak hukum di Aceh dan di Indonesia hari ini juga sangat lemah. Karena apa? Unsur politisasi hukum itu saat ini sudah sangat kental. Dan siapa yang berkuasa dia yang akan menentukan persoalan-persoalan hukum yang ada di Aceh dan di Indonesia secara nasional. Nah ini yang sulit nanti bisa diselesaikan ya ketika semuanya sudah dipolitisir begitu ya. Pak Eka, kalau kita melihat dari sistem pendidikan kita gitu, ketika memang tadi dengan kasus yang sekarang sudah menjerat mahasiswa kita juga, dan ini tentunya menjadi hal yang sangat miris sekali begitu terjadi di Aceh begitu. Bagaimana pemimpin kita ke depan kalau mahasiswa kita sekarang juga sudah terjerat kasus hukum terkait dengan korupsi begitu. Nah, apa yang bisa dilakukan oleh akademisi di perguruan tinggi kita untuk mengatasi persoalan membentuk karakter untuk bebas korupsi begitu? Edukasi itu menjadi hal yang cukup penting saya rasa. Jadi edukasi tentang korupsi, kenapa korupsi itu bisa terjadi, itu apakah faktor internal ataupun faktor eksternal, ini harus dipahami oleh terutama oleh kaum intelektual dulu harus paham, misalnya seperti mahasiswa itu. Kemudian di kampus juga saya melihat itu pelajaran ataupun mata kuliah pelajaran kalau di tingkat SMA anti korupsi itu menjadi hal yang cukup penting untuk dalam konteks Indonesia ya. Karena Indonesia hari ini masih salah satu negara terkorup di Asia Pasifik juga. Nah, jadi korupsinya itu sudah kemana-mana. Jadi kalau kita lihat ya sebagai akademisi ya ada juga interest group di sini kan, ada masyarakat, kemudian ada akademisi di luar daripada penegak hukum, dan ini penting untuk terus mengawal. Jadi untuk terus mengawal dan jangan takut gitu ya. Jadi tapi jangan takut itu ya tentunya dengan pemahaman tentang korupsi itu sendiri gitu. Karena kalau menurut kaum behavioral itu korupsi terjadi itu salah satu penyebab terbesar itu adalah faktor keluarga. Nah, jadi faktor keluarga ya, kalau orang yang pejabat atasnya itu melakukan korupsi itu karena dia tuntutan politik dia, ya, karena begitu banyak uang yang sudah dia habiskan. Tetapi bagi pegawai-pegawai rendah ini, kalau seperti yang disebutkan tadi, misalnya ada PNS yang ataupun orang-orang yang melakukan korupsi itu, ini lebih kepada gaya hidup, ya, gaya hidup yang mengatakan kalau dia punya banyak uang dianggap sebagai orang yang sukses. Nah, ini kan ada kaitan dengan moral juga gitu. Jadi moralitas yang sudah begitu tergerus ya, seakan-akan mengambil yang bukan punya hak itu adalah sesuatu yang menjadi sebuah masalah. Padahal kalau kita lihat ke belakang, kalau kita baca buku teologi korupsi itu, kita ngeri dengan korupsi itu, karena jika diumpamakan bahwa asal muasal daripada korupsi itu kan perilaku menyimpang. Ya, jadi penyimpangan yang pertama dilakukan itu adalah iblis yang melakukan penyimpangan di saat dia meminta untuk sujud kepada Nabi Adam oleh Allah, tapi iblis nggak mau dia karena merasa dirinya paling hebat, dan itulah penyimpangan yang pertama sekali yang terjadi dalam konteks teologi. Nah, kalau kita lihat koruptor itu ya
seperti itu. Ya. Nah, ini perilaku, dia harus paham bahwa perilaku korupsi ini adalah perilaku iblis. Ya, jadi perilaku setan ya dengan bahasanya. Kenapa? Karena ini melakukan penyelewengan terhadap jatah-jatah rakyat. Misalnya Aceh, rakyat Aceh yang dulu misalnya sudah dijajah oleh Orde Baru yang begitu lama 32 tahun lebih, kemudian dijajah lagi oleh bangsa sendiri. Siapa yang menjajah? Elit-elit politik kita menjajah rakyat kita. Yang seharusnya perdamaian itu menjadi momentum bagi masyarakat untuk hidup tidak hanya hidup damai ya, tapi hidup sejahtera. Damai saja tidak cukup dengan perdamaian ini, tapi rakyat menghendaki hidup sejahtera. Tetapi jatah rakyat untuk hidup sejahtera itu dikorup oleh elit-elit politik yang ada di Aceh. Dan tentu ini menjadi tugas kita bersama, terus memberikan edukasi ya kepada masyarakat bahwa mungkin ini ibu-ibu ya, ibu-ibu di rumah juga penting ya, di saat suaminya bawa pulang uang dengan jumlah yang tidak sesuai ataupun yang di luar di luar angka yang tidak semestinya ya. Jadi harus menanyakan ya, ini uangnya dari mana gitu. Bukan malah happy-happy ya, uangnya banyak gitu. Jangan malah alhamdulillah bisa beli, bisa shopping ini itu. Ini yang jadi masalah. Edukasi mulai dari keluarga juga dari ya. Keluarga. Istri yang paling dekat ya Pak ya. Iya, betul. Oke. Dan ini tentu menjadi persoalannya terkait dengan kebijakan hukum yang tadi Pak Eka juga singgung bahwa belum ada payung hukum yang sangat jelas terkait dengan pemberantasan korupsi ini. Nah, kalau kita melihat dalam konteks Aceh ya, gitu, kebijakan hukum seperti apakah yang harus dihasilkan ataupun ditegakkan di Aceh ini supaya korupsi ini ya bisa diatasi begitu? Ya, sebenarnya kalau kita bicara tentang kebijakan hukum di Indonesia itu sudah jelas bahwa korupsi itu termasuk ke dalam extraordinary crime. Ya, kejahatan kejahatan luar biasa gitu. Jadi seharusnya dengan konteks definisi yang seperti itu, penyebutan yang seperti itu, extraordinary crime itu betul-betul terwujud di tengah masyarakat gitu. Jadi sehebat apapun ini kalau kita berbicara kebijakan publik ya. Jadi kebijakan itu kan ada dua. Ada hukum juga bagian daripada kebijakan itu sendiri. Misalnya kebijakannya baik, tetapi penjalan kebijakannya nggak baik, ini juga nggak jalan kebijakan ini. Hukumnya oke, tetapi penjalan hukum ini ya tidak benar, maka hukum tidak berjalan. Jadi seperti apa? Hukum harus baik ataupun kebijakan harus baik, maka penjalan kebijakan itu harus baik gitu. Jadi misalnya yang masalah kita adalah penjalan kebijakan ya. Penjalan kebijakannya juga menjadi sebuah masalah ya. Jadi kalau kita bicara hukum, berbagai macam regulasi itu sudah diatur bagaimana agar korupsi itu tidak terjadi. Misalnya di Aceh, pengawasan itu kan menjadi domainnya. Kalau kita berbicara dalam konteks trias politika, pengawasan itu kan menjadi domainnya itu DPR. Seharusnya anggaran yang sudah disahkan itu dikontrol oleh DPR, tetapi itu tidak terjadi gitu. Malah APBA itu termasuk dana otsus itu ibarat kue yang dibagi-bagi gitu. Nah, jadi seharusnya itu DPRA sebagai perwakilan rakyat, penyambung lidah rakyat itu mengontrol uang itu kemana digunakan oleh eksekutif. Ya, tapi justru sekarang terjadi ya korupsi di Aceh kadang cukup konyol ya. Ada proyek misalnya itu kalau tidak salah saya di Kuala Giging ya. Itu proyek yang jembatan belum siap dibuat sama sekali tapi anggarannya sudah dibayar 100%. Nah, ini kan di mana logikanya dan kenapa bisa berani berbuat seperti itu ya? Dan ini adalah kepastian hukum yang sama sekali itu tidak ada ya, dan penjalan kebijakan atau penjalan hukum ini juga tidak ada niat baik sama sekali menurut saya, atau political will-nya itu tidak ada. Seperti itu. Tanggapan Pak Taufik mungkin ini kalau bicara soal penjalan kebijakan saja sudah tidak baik, bagaimana bisa menjalankan kebijakannya begitu ya? Di mana yang harus diperbaiki gitu ketika tadi elit politik ini tidak tahu tupoksinya, atau bukan tidak tahu tapi tidak menjalankan sesuai dengan tupoksinya, seperti DPR seharusnya mengawasi, pemerintah juga harus tepat sasaran dalam mengelola anggarannya. Ini di mana yang harus diperbaiki, Pak? Saya pikir harus ada strong leader. Hari ini kan tidak strong leader. Jadi seorang pemimpin itu dipengaruhi oleh orang di sekitarnya, bukan dia yang punya kekuatan moral, kekuatan akhlak untuk menentukan ini tidak benar, tapi
lain kali dia buat kesalahan dan diketahui oleh orang sekitarnya. Nah, jadi tidak strong leader. Jadi kompetensi pemimpin hari ini juga dipertanyakan. Oleh karena itu berbagai kebijakan, kadangkala dia ambil kebijakan itu benar, tapi lain waktu dia melakukan kesalahan terhadap kebijakan. Sehingga ini jadi kunci bagi orang lain. Tidak ada kontrol yang dikatakan tadi. Kalau trias politika Montesquieu itu ya mengatakan kan ada 3, eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Nah, yudikatif hari ini juga dipertanyakan. Yang kita bicarakan hari ini kan persoalan yudikatif. Yudikatif tidak mampu menunjukkan dia punya kekuatan untuk menentukan ini salah secara hukum, tapi masih tebang pilih. Ini yang jadi persoalan. Saya pernah jadi narasumber di KPK. Saya bilang, masa nggak ada action? Sudah jelas-jelas ada. Mereka hanya senyum saja, kan mereka tidak punya kekuatan untuk itu. Artinya juga mereka tidak bekerja sendiri. Nah, yang selanjutnya saya pikir hal yang paling mendasar yang harus dilakukan adalah penindakan hukum itu harus jelas. Hari ini korupsi itu jadi persoalan yang sangat serius. Jangan dinikmati korupsi. Mereka menikmati korupsi. Kalau kita kan susah melihat orang korupsi. Mereka menikmati korupsi ini karena kekayaan uang. Gitu. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bu. Ya, dengan siapa di mana, Ibu? Ibu Ilsa di Punge. Ya, silakan pertanyaan Ibu Ilsa. Iya, saya melihat korupsi yang saat ini ada di Provinsi Aceh ini sudah seperti jamur yang tumbuh di musim penghujan ini ya, Bu ya. Sepertinya di berbagai instansi ini sekarang sudah sangat rentan dengan berbagai kasus korupsi yang terjadi. Nah, kemudian sebagai masyarakat yang artinya kami juga ibu rumah tangga yang melihat saat ini masyarakatnya sangat menderita dengan langkanya minyak goreng, sementara para pembesar ini kemudian sedang happy dan bahagia ya dengan keadaan uang yang begitu bergelimang. Nah, bagaimana saya ingin mengetahui dari narasumber ini efek jera yang dapat kita lakukan, saran-sarannya Pak, untuk agar pelaku ini tidak semakin berkembang di Provinsi Aceh ini. Bahkan sepertinya hukuman cambuk pun yang berlaku di tempat kita sepertinya juga tidak mempan ya. Nah, bagaimana supaya membuat jera gitu ya Pak? Karena kok kami melihat saat ini tuh begitu banyaknya korupsi yang terjadi, tapi sepertinya tidak ada penyelesaian kasus hukumnya. Oke. Itu saja Ibu Irsa? Baik. Terima kasih Ibu Irsa. Ini kegeraman ibu rumah tangga ya, kehilangan minyak goreng beberapa bulan belakangan ini, sehingga buat geram nih, koruptor ini harus dijerat gitu ya, sesuai dengan apa yang dilakukan. Ini apa efek jera yang bisa diberikan sebenarnya kalau tanggapan dari Pak Eka? Kalau saya, koruptor itu di Indonesia itu kalau harus sesuai dengan namanya extraordinary crime itu ya hukuman mati. Hukuman mati. Ya, jadi hukuman mati itu adalah kita harus contoh ya, negara-negara yang berhasil misalnya menekan angka korupsinya, misalnya Cina salah satunya gitu ya. Jadi ada yang positif juga dari Cina itu ya, bagaimana dia menekan angka korupsi itu ya dengan hukuman yang seberat-beratnya gitu. Jadi kalau misalnya seperti kata Ibu tadi, hukuman cambuk ya bukan hanya tidak mempan, malah tidak ada hukuman cambuk itu sendiri. Dan bahkan seharusnya ya di Aceh ya yang pertama harus dicambuk itu adalah koruptor gitu ya, selain daripada pelaku maksiat tadi ya, ya melakukan zina, maisir dan lain sebagainya. Ya kalau kita lihat itu hukum yang diterapkan terhadap pelaku koruptor itu nggak membuat koruptor itu jera gitu. Jadi nggak membuat malu, ya malu aja tidak, apalagi jera gitu. Kalau jera pasti dia malu. Nah, jadi korupsi bermiliar-miliar yang cuma 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun gitu. Jadi ini menandakan bahwa setelah dia korup, ya dia masih bisa hidup dengan uang hasil korupsi itu ya. Itu dia. Jadi hukuman yang berat ya itu harus bisa diterapkan. Tetapi itu kembali kepada top leader tadi. Ya, jadi misalnya ya siapa yang menggagas aturan itu tentu legislatif ya, itu menjadi peran yang sentral ya, karena di mereka lah fungsi legislasi. Tetapi kalau
sekarang DPR itu kan menjadi satu lembaga yang juga mendapat kepercayaan publik yang cukup rendah kayak gitu. Jadi sekarang malah yang melakukan tindakan-tindakan korupsi itu yaitu elit-elit politik ataupun politisi-politisi. Sedangkan yang memproduksi aturan itu juga politisi-politisi. Nah, jadi ini harus kembali kepada pangkal awal, yaitu kita perlu mencerdaskan rakyat. Ya, jadi di saat pemilu itu pilihlah pemimpin yang memang yang memiliki kapabilitas, memiliki track record yang baik. Apalagi di Aceh ini kan money politik itu cukup tinggi ya. Jadi dengan money politik yang cukup tinggi ya, korupsi pun akan sangat sulit untuk diberantas. Kalau ditanyakan kepada saya apa hukuman yang paling jerat? Ya hukuman mati. Hukuman mati. Tapi kalau dalam konteks Aceh kita kan punya UUPA yang membenarkan kita membuat hukum sendiri, kanun sendiri. Kalau terkait dengan korupsi ini memungkinkan tidak Aceh memiliki hukuman jerat hukum terkait dengan korupsi ini seperti hukum Islam potong tangan karena kan mencuri ya begitu. Memungkinkan nggak kita punya kanun seperti itu? Sebenarnya kalau kita lihat UUPA itu mungkin saja gitu. Jadi mungkin kita karena kita leg spesialis kita memiliki UUPA, tetapi ini kan tergantung lagi kepada pusat gitu. Nanti udah dikatakan melanggar HAM, hukum cambuk aja dikatakan melanggar HAM kan seperti itu. Tetapi kalau sebenarnya kalau kita melihat UUPA, kita punya kewenangan untuk mengatur bagaimana sesungguhnya pelaku kejahatan korupsi itu untuk dihukum ya. Tapi ini juga tidak mudah ya, karena di saat berbicara UPA juga ada ditentang lagi oleh pegiat HAM internasional. Hukum cambuk aja ini yang dulunya di luar ya dalam penjara seperti itu ya. Jadi ini adalah sebagai sebuah problema ya. Jadi dalam penegakan hukum di Aceh ya khususnya. Pak Taufik, untuk menemukan top leader yang tadi punya kontrol yang baik terhadap anak buahnya itu kan sekarang sepertinya nggak mudah begitu Pak ya. Apalagi tadi dalam rantai itu sudah saling terhubung, harus ada leader yang bisa memutus mata rantai itu supaya tidak terjadi lagi lingkaran setan yang di awal kita sebut tadi gitu ya, untuk ini bisa diatasi oleh pemimpin kita. Nah, ini bagaimana caranya untuk menghadirkan pemimpin yang memang dipercaya oleh masyarakat, yang memang punya visi misi untuk anti korupsi ini? Persoalannya sistem politik kita hari ini adalah untuk menentukan seorang pemimpin itu harus melalui partai politik. Itu pula yang jadi masalah kan. Kalau tidak melalui partai politik ya nggak bisa jadi pemimpin, nggak bisa dicalonkan jadi gubernur, bupati, wali kota maupun presiden sama sekali. Ini kan yang membatasi bahwa kita tidak akan temukan top leader yang strong. Sulit sekali untuk mendapatkannya. Apalagi kalau top leader yang mampu menjadi contoh teladan yang baik tidak dapat. Apalagi sistem politik hari ini kita akan sulit mendapatkan top leader yang menjadi contoh teladan. Karena untuk menjadi orang politik pun dari awal sudah dikader dengan cara-cara yang secara politik gitu. Sama juga seperti tadi, kita nggak bisa menentukan efek jerah hukum itu juga sangat sulit karena hukum itu juga produk politik. Jadi kepentingan politik siapa pada saat itu menentukan hukumannya hukuman mati umpamanya. Tapi bagi yang kena pada posisi hukuman mati nanti juga akan mencari celah hukum lain sehingga tidak mati. Nah, jadi koruptor sekarang ini kan lambai-lambai tangan aja di televisi, termasuk di TVRI mungkin kan, walaupun sudah pakai baju oranye tapi dia masih bangga. Masih bisa tersenyum. Artinya tidak ada efek jerah walaupun berbagai sanksi hukum diusulkan, hukuman mati, hukuman seumur hidup atau semua hartanya diambil, tapi dia kan pandai. Sekarang ini mungkin money laundering juga dari uang korupsi itu kan yang mungkin dia bisa manfaatkan. Kalau dia hidup di penjara 5 tahun, sesudah itu dia akan hidup mewah, jadi pengusaha sukses lagi. Bahkan ada yang jadi politisi, menjadi yang duduk di anggota DPR, DPD dan lain sebagainya. Ini artinya bahwa sangat sulit mencari top leader dengan sistem politik yang hari ini dibangun secara sistemik dan orang sangat paham ke situ. Nah, kalau kita ingin melihat sistem politik seperti cara-cara klasik hari ini nggak jalan lagi. Ini kan sudah era modern. Dibagi pun 3 trias politika itu ternyata tidak jalan.
Nah, apakah kita harus merubah semuanya atau revolusi sekaligus? Ini juga akan sulit. Yang selama ini mungkin kita banggakan, kita ada UPA yang mana lagi mau dibanggakan? Semua sudah diterabas. Apalagi kita mengatakan nanti UPA punya peluang untuk ada hukuman mati khusus di Aceh terhadap para koruptor karena lex spesialis. Ya, tadi benturannya juga di atas nanti tidak sesuai, dan di Aceh sendiri juga belum tentu menerima hal-hal seperti itu. Bukan saja persoalan HAM secara internasional, tapi ada konstelasi politik secara nasional, internasional, dan Aceh itu sendiri tidak mendukung untuk mendapatkan top leader yang kita inginkan dikehendaki oleh masyarakat. Sehingga hari ini kita lihat Aceh ini ya seperti ini. Kita bilang rusak ya rusak, kita bilang hebat ya beginilah hebatnya Aceh. Artinya memang jadi sistem politik ini kalau dia tidak bisa diperbaiki dengan baik, maka kasus-kasus yang kita bicarakan tadi juga tidak bisa diselesaikan. Saya juga dan masyarakat sudah pesimis melihat kondisi Aceh hari ini dengan banyaknya korupsi, sama seperti Ibu tadi. Persoalan minyak goreng saja tidak mampu diatasi, padahal penimbunnya sudah jelas. Ada penimbunan minyak goreng, bukan saja di Sumatera Utara, di Aceh juga ada penimbun minyak goreng. Sangat sulit. Artinya itu kan 9 bahan pokok yang harus dilindungi oleh pemerintah. Karena bukan strong state, kita weak state. Jadi inilah kondisi hari ini yang katanya ya terima-terima saja. Kalaupun terlalu banyak bicara, kita orang kecil ini mudah dicari kesalahan kita. Dicari-cari, bukan. Jadi dicari-cari kesalahannya ini. Dia ngomong seperti ini. Akhirnya juga tidak jalan hal-hal yang positif dalam kehidupan masyarakat. Kita berharap yang tadi welfare state, negara yang sejahtera, negara nation state itu yang diharapkan seperti keinginan secara klasik oleh Adam Smith itu ya kita nggak akan dapatkan hari ini. Jadi welfare state itu hanya mungkin ilusi bagi kita yang punya pikiran positif gitu ya, bahwa kita akan sejahtera. Gitu. Ya, tahu konsep-konsep politik menjelang kampanye pemilu, pilkada dan lain-lain sebagainya. Baik, kita sudah di penghujung waktu ini Pak Eka. Apakah sesuram itukah masa depan kita dengan kondisi kasus korupsi begitu banyak orang yang tidak bisa kita percaya sebagai pemimpin kita saat ini? Apa pandangan yang mungkin sebagai pencerahan juga kepada masyarakat bahwa kita punya masa depan yang baik meskipun korupsi saat ini merajalela di Aceh begitu? Kalau dalam pandangan saya, ya apapun kondisinya hidup itu nggak boleh berhenti gitu. Dan harus tetap jalan. Dan semoga saja ini kan harapan positifnya. Kalau positif thinkingnya seperti itu, harapannya semoga ke depan ya korupsi di Aceh itu bisa hilang. Tetapi juga harus didukung oleh kebijakan-kebijakan yang misalnya di Aceh ada dana otonomi khusus yang cukup banyak gitu. Jadi bagaimana mengelola dana otonomi khusus itu agar tepat sasaran itu juga harus diperhatikan. Pengawasan lebih ketat itu juga perlu diperhatikan. Selama ini dana otsus itu di Aceh lebih banyak digunakan untuk infrastruktur. Tetapi ya kalau menurut saya ya dana otsus itu juga harus digunakan ya untuk bagaimana mengentaskan kemiskinan di Aceh, kemudian bagaimana pemberdayaan ekonomi masyarakat Aceh, bagaimana menciptakan peluang kerja bagi Aceh. Jadi itu kalau kita berbicara bagaimana ingin mensejahterakan masyarakat. Tentunya ya peran semua pressure group ini perlu digiatkan, termasuk peran media. Gitu. Jadi media pun harus ikut berperan serta dalam mengawal ini agar potensi-potensi korupsi yang akan terjadi ataupun yang sudah terjadi itu terus dibuka agar publik ingat. Jadi kalau tidak dibuka-buka, karena kan media yang bisa mengingatkan punya peran itu. Penting di sini. Nah, jadi media perlu membuka setiap kasus ini belum dibuka, tidak ada kejelasan. Media perlu peran serta untuk agar kita jaga ini Aceh bersama-sama. Terakhir Pak Taufik sedikit saja sebagai closing statement. Saya pikir harapan positif kita bahwa semuanya harus sadar gitu. Yang paling penting yang harus segera sadar adalah pemimpin. Dia nggak lama hidupnya, nggak lama lagi lah. Anggap saja di sini dia selamat di dunia, nanti di akhirat juga akan hancur dibantai gitu. Dan ketahuilah bahwa umur kita juga tidak lama-lama. Paling-paling 60, 70, 80 tahun sesudah itu juga kita akan meninggalkan bobrok jelek. Nama kita menjadi catatan buruk bagi generasi selanjutnya kalau kita
tidak sadar sekarang, secara akhlak moral kita perbaiki. Saya Baik, pikir itu. terima kasih Pak Taufik Abdul Rahim Terima dan kasih. juga Pak Eka Januar atas waktunya di Aceh Bicara. Dan pemirsa, demikian tadi perbincangan kita terkait dengan menelisik korupsi di Aceh, dan akhirnya saya Ida Almadani beserta kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa di Aceh Bicara berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.